Shalom jemaat Tuhan. Shalom, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, di mana setiap kita selalu bersama Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu melindungi setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Kita percaya hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesuslah Tuhan senantiasa yang selalu memulihkan setiap kehidupan kita. Mari setiap jemaat Tuhan, saya ajak setiap jemaat kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini hati kami ya Bapa, mau datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu. Kayak mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, kayak memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang dipuji dan ditinggikan. Percaya bahwa hadirat Tuhan berkuasa di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami yang terluka, memulihkan setiap hati kami Bapa, dan setiap kami mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa setiap hati kami Tuhan lebih lagi untuk datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyatakan besar Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dengan senang hati, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
kehidupan kami, di setiap perkara hidup kami Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah kami ya Bapa yang berkuasa kekal selama-lamanya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, bisakah mencari kuasa-Mu? Kaulah Allah yang luar biasa, lebih dari segalanya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yes, kami percaya Bapa, kalau kami sanggup melakukan setiap perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ini setiap penyataan hati kami, setiap penyataan hidup kami Tuhan. Dengan segala hati katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, yes, melakukan perkara yang besar. Dia hanya Yesus yang sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bisa naik kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan di setiap perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Yang percaya sama katakan amin. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Kita percaya setiap sukacita sama-sama dengan Tuhan. Ada perlu berkat yang melimpah yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Kita katakan, mari datang dalam hadirat Tuhan. Mari datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Say. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yes, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Say, gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung
sentuh hadiratku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Katakan memandang kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan sorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun berteduh dalam memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Musik memuji Tuhan. Kita percaya bersama-sama dengan Tuhan ada sukacita, amin. Setiap kesedihan kita, setiap beban kita yang kita tanggalkan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ganti dengan sukacita, amin. Amin, saudara-saudara. Mari dengan semangat kita katakan, dan gunung-gunung pun bersorak. Mantap. Dan pohon-pohon pun bertepuk. Yes. Sekalian kita di sini berkumpul dan haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas bumi. Semua katakan masih besar. Dan gunung-gunung pun bersorak, sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun berteduh dalam memuji Dia. Asik. Sekalian kita di sini berkumpul. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Disorak-sorai kembali kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya, saya percaya bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan. Lambaikan tangannya, katakan amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Itu bagi Tuhan. Mari semua sama-sama kita katakan, kasih Allah berkesudahan setiap hari. Yes, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi, say, kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say, dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku nyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku nyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Jemaat saya katakan dengan sukacita.
Murnikan cintaku dengan sorak-sorai muji, unaikan puji dan panggilan. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang, sekali lagi nyanyi bagi Dia sang, sekali lagi nyanyi bagi Dia sang Raja, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, cuma boleh duduk kembali. Sungguh penuh sorak-sorai yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Bagaimana cara Engkau memproses kehidupan kami, bahkan sampai di titik kerendahan kehidupan kami Tuhan. Engkau mengangkat kami melalui proses-proses yang besar Tuhan. Terkadang kami meninggalkan, terkadang kami lelah Tuhan. Namun Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah atas kehidupan kami. Kami mau datang menyatakan kasih-Mu yang tak pernah terbatas Tuhan oleh apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Yes, ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi yes, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan dengan iman saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, yes. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, yes. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi yes, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tak Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan. Tak terbatas Tuhan.
Inilah Tuhan, inilah pernyataan hati kami. Inilah setiap deklarasi hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan baru-Mu turun dan mampukan kami menangkap isi hati Tuhan. Jangan biarkan satu pun dari antara kami terlepas dari jamahan-Mu. Kami buka hati Tuhan seperti tanah yang subur, siap ditaburi benih kehidupan. Mari Roh Kudus terus bekerja terlebih atas hamba-Mu. Kami duduk di buka hati, siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengan iman berkata, amin. Amin. Tes. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Naryo atas kesempatannya untuk berbagi firman Tuhan. Haleluya. Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa yang luar biasa buat Indonesia. Ada begitu banyak kemajuan yang terjadi di sekitar kita, tapi ada hal-hal utama, janganlah kita berubah oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan sedang mengalami masa-masa yang luar biasa. Tetaplah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, mari andalkan Tuhan. Apapun. Saya senang sekali anak sulung saya dengan suaminya hadir, cucu saya yang besar juga hadir. Saya senang biar mereka tahu opanya
hamba Tuhan ya, karena pengembalaan saya juga jalan hari ini. Puji Tuhan. Dan saya mau nyanyi dulu ini. Saya rasa saudara pasti izinkan ya. Nah, yang saya mau nyanyikan ini nggak usah pakai musik, kami nyanyi ini aja. Karena kalau pakai musik malah makin saya nggak terlalu bagus. Orang yang pintar nyanyi istri saya ya. Dia dari gereja Advent yang gedungnya gede. Ya, dia penyanyi. Kalau cuma bilang Tomohon Manado, dia semua tahu ya. Jadi dia selalu sejak kami menikah Desember 2021, dia ikut. Baru belakangan tahun 2023 dia tanya, kita nyanyi dong berdua. Aduh, saya kalau nyanyi lagu karismatik hancur hati lah ya. Kita kalau orang karismatik nyanyi jago kan, nggak usah pakai not, lu nyanyi aja gue ikutin. Yang penting kan nyanyi hatinya. Tapi kalau mereka ya orang Advent nyanyi pakai not. Nah itu saya susah tuh. Tapi belakangan kami sudah mulai belajar, saya menyesuaikan karena dia suka menyanyi. Biar kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan. Ini lagu bahasa Inggris tapi nanti ada bahasa Indonesianya. I will praise Him forever and ever, for the cross made the difference for me. On the hill far away stood the old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinner was slain. For I cherish the old rugged cross, till my strong peace at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ada satu salib di bukit Golgota, satu lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus, menebus dosa manusia. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Salib itu memang salib tua,
Tapi kalau saudara mempercayainya, maka berdampak buat hidup saudara yang sekarang. Ada begitu banyak orang yang berpaling. Kenapa saudara? Karena mereka tidak tahan. Mereka merasa bahwa Tuhan begitu jauh, seakan-akan Tuhan tidak pernah memperhatikan mereka. Ada banyak orang Kristen mundur karena mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka jalani. Memang memikul salib Tuhan adalah pilihan. Jangan biarkan sukacita saudara hilang. Hal yang paling utama, komponen yang paling utama manakala saudara datang di dalam ibadah, menurut Mazmur 37, bergembiralah karena Tuhan. Jadi waktu saudara datang, komponen pertama engkau bersukacita. Kalau engkau datang kepada Tuhan dengan begitu banyak tuntutan, engkau merasa begitu berat bebanmu, engkau merasa begitu luar biasa tindisan, itu yang membuat firman tidak beroleh tempat di hati kita. Kenapa kita tidak berubah? Karena firman tidak pernah jatuh di tanah yang subur. Benih itu seperti jatuh di atas jalan batu yang keras, tidak bisa tumbuh. Mau alami perubahan, buka hati. Kalau dengar firman Tuhan, amini. Dengar pujian, bersepakat dengan pujian itu. Waktu pujian saudara dan saya keluar dari dasar hatimu, ada daya cipta di situ. Itu yang membuat banyak orang percaya waktu datang menyembah Tuhan, kayak nggak kesentuh hatinya. Tapi begitu dengar lagu duniawi, bisa keluar air mata. Oh bisa gitu ya? Kita bukan menyanyi karena kita tahu, kita harus masuk pada level kita nyembah Tuhan. Karena waktu engkau bisa menyembah Tuhan, ada kekuatan di sana. Paulus dan Silas menyembah Tuhan di dasar penjara yang paling dalam belenggu. Tangan Tuhan turun untuk bebaskan mereka. Jangan biarkan sukacita saudara hilang karena nggak bisa gembira datang sama Tuhan. Kenapa nggak bisa masalah? Semua masalah itu biasa. Tanda bahwa kita punya kehidupan yang ada masalah. Tapi kan kita punya Tuhan. Kan ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada keajaiban. Kenapa nggak mau pelihara itu di hati kita? Kita biarkan kesedihan membuat kita nggak berdaya. Ibrani 11 ayat 6. Kita buka dengan ayat ini. Demikian firman Tuhan. Oke, kalau gitu boleh kembali dulu ke Amsal yang tadi ya. Biar saya ucapkan dulu firman Tuhan ya. Amsal berapa tadi? 16 ya. Ayat 20. Oh ini lain. Ini siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian kita masuk ke Mazmur tadi, Mazmur 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu kita masuk di dalam Ibrani 11 ayat 6. Nah, ini adalah kuncinya. Tanpa iman, demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia yang mendengar lalu pelihara dalam hidupnya. Bergembira karena Tuhan. Itu unsur yang penting. Jadi waktu saudara dibilang mau ibadah, jatuh pada hari Minggu, anak-anak pun menantikan karena ini hari menggembirakan. Bukan hari yang tegang seperti Senin, Selasa, Rabu. Tapi ya ini hari di mana saudara dan seluruh keluarga mau datang memuliakan, memuji nama Tuhan. Ciptakan kegembiraan itu. Kalau makan di restoran Sunda sekarang, Telaga Sampiren, masuk
lihat air, ada ikannya, gemericik air, dibikin suasana begitu tenang. Nikmati makanan. Pelayan datang dengan senyum, cepat makanan saja, nikmati. Weh, makannya bisa double-double, saudara. Tapi kalau makan bakmi nggak boleh di tempat begitu, ya. Di Pasar Baru itu pasti tahu lah yang orang dulu. Saya lahir tahun 50-an lah, jadi tahu Pasar Baru itu, aduh. Itu bakmi abun masuk gang, saudara, tapi memang sadap. Dan kalau makan jangan ngobrol lah, makan aja, karena udah ditunggu orang lain, cepet bayar keluar ya saudara. Tapi enaknya luar biasa, karena memang di tengah irama kerja. Dulu saya lihat papi saya mau beli sepatu di Sinliseng, makannya di situ. Yang ketawa pasti tahu tuh sepatu Sinliseng. Sampai hari ini saya masih pakai ini sepatu Sinliseng. Ya saya nggak tahu, saudara yang lain silakan aja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara bisa duduk di dalam ibadah, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa menyanyikan pujian, tetapi saya ingin beritahu soal iman, Allah yang tahu. Kenapa tidak ada kelegaan? Kenapa kita tidak bisa menikmati sukacita? Kenapa firman tidak bisa mendalam di hati kita? Mungkin faktor ini tidak berperan karena begitu letih kita dengan apa yang kita alami. Hari ini jangan begitu, rubah. Percaya Tuhan ajaib. Kenapa nggak ngomong kayak begitu? Di tengah kerumitan, saudara ngomong, aku percaya Tuhan ajaib. Saya mau perpanjang STNK motor anak saya, motornya ada di Freeport, di apa itu, Timika. Jatuh tempo yang 5 tahun itu mesti perpanjang, plat nomornya diganti, ya. Dan itu fisik motornya mesti ada. Pak tolong Pak, motor itu cuma dipakai di komplek dia dapat mobil tapi saya pergi nggak kenal siapa, saya lihat orang bawa bendel begitu banyak, saya udah bawa uang lebih-lebih, saya ngomong Pak bisa tuh, wah nggak bisa Pak, saya udah. Saya dalam perjalanan saya udah setengah keki menuju ke tempat parkir, saya ngomong dalam hati, Tuhan buka jalan kek, masa nggak ada yang bisa tolong ini Tuhan. Saya lewat tempat parkir, terus saya lihat ada bapak-bapak duduk, dia pakai seragam itu, seragam parkir, dia duduk, ada orang datang kasih tahu, ada orang datang ambil STNK-nya apa mohon, saya diam lihat, saya datengin aja bapak itu, saya kayak kenal sudah. Pak tolong ini Pak, motornya ada di Papua, ini lengkap nih, datanya lengkap semua, tolong Pak, biar cepat. Dia cuma lihat dari mesti bayar, saya udah mesti bayarnya sekitar 450, dia bilang sejuta juga saya bayar lah. Tapi dia bilang, nih 650, saya langsung bayar kontan, saya lebihin 50 nih Pak, buat makan. Saya lihat kaki bapak itu bengkak, saya bilang Bapak berhenti ngerokok, berhenti minum kopi, minum air putih. Saya omelin dia, iya, karena kakinya udah bengkak. Nggak sampai 15 menit, motornya selesai, STNK, nomornya udah ada. Aduh saya dalam hati saya, untung saya berdoa ya, Tuhan tunjukin tempat yang tepat. Itu kan ujung buku. Banyak urusan yang Tuhan bisa selesaikan. Yang jadi masalah, kita mesti beriman. Kalau sekedar channel apa, bisa batal, bisa cancel. Yang udah gabung aja mau bikin itu, bisa bubar, saudara. Apalagi cuma yang begitu-begitu. Mari percayai Tuhan dalam segala unsur kehidupanmu. Ada pertolongan. Apa sih yang sulit? Tapi tanpa iman memang nggak mungkin terjadi. Makanya sulit kita mengerti. Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka punya. How can? Berbahagialah orang yang miskin. Ditulis miskin. Dia punya segala perkara, tapi dia, aku nggak punya apa-apa, semua Tuhan punya. Apa nggak luar biasa ini, saudara? Aku bukan, Tuhan punya. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Bagaimana Tuhan nggak berkenan dengan orang potongan seperti ini? Sederhana. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. You bisa nyanyi, you bisa berdoa. Sekarang ada sibuk bikin
Tim doa. Saya mau tanya, Yesus punya tim doa nggak? Ada nggak ayatnya Yesus kumpulin tim doa? Nggak ada, Pak. Karena waktu Yesus sudah di dalam engkau di dalam dia, engkau punya otoritas atas keadaan. Itu yang penting. Jadi kita nggak usah ikut-ikut, kayaknya rohani banget kan jam doa. Iya, it's okay. Itu waktu di tengah minggu kita berhimpun, mari memuji Tuhan. Ambil waktu sejenak, mari 1 jam cuma. Kenapa tidak? Tetapi harus disertai dengan iman. Ada satu kejadian, saudara, di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kata bersyukur di dalam Alkitab itu ada 60 kali. Bersukacitalah 170 kali. Berbahagia 163 kali. Jangan takut 360 kali. 360 hampir sama dengan hari sepanjang tahun. Jadi nomor 1, Ibu, jangan takut. Bukan sok tahu, bukan. Alkitab bilang jangan takut. Masalah ya, tapi kita punya Tuhan. Pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Ngomongnya begitu. Bukan ngomong sebaliknya, mati aku. Memang pasti mati, kamu pasti mati punya. Tapi kan ada Tuhan. Kita ngomongnya keluar, kata-kata enggak, ada pertolongan. Jangan takut. Jangan takut. Matius pasal 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ada doa nggak di situ? Oh, lalu Yesus berdoa? Nggak ada, nggak ditulis. Kalau nggak ditulis jangan diada-adain, nggak usah soroh hamilah. Saya udah sekian puluh tahun jadi hamba Tuhan, jadi kadang-kadang ketemu orang yang pengetahuannya sedikit lebih tinggi dari firman, luar biasa. Sampai ngaur, sampai ngaco. Sampai bilang kayaknya gereja saya yang paling benar. Nah, dari YouTube tuh pendeta ngaku, gereja ini udah bener nih. Gereja kalau udah bener nggak di sini, Pak, di sorga. Kalau di sini sedang menjalani kebenaran, Tuhan yang lantik, nanti Tuhan yang inaugurasi. Jangan kita overconfidence, ngaco. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Yesus itu maha tahu, saudara. Sampai ke rumah Petrus, dia lihat ibu mertua Petrus sedang terbaring sakit demam. Kita sekarang kalau lihat orang demam takut. Tahun lalu langsung COVID. Ada pendeta COVID juga sudah mati lagi, aduh. Tapi ya sudah, itu jalan Tuhan ya. Kata firman Tuhan, maka dipegangnya tangan perempuan itu. Dipegangnya tangan perempuan itu. Seketika itu demamnya hilang. Bangkit perempuan itu, lalu melayani Yesus. Saudara, Yesus nggak datang ke orang yang nggak beriman. Karena you sudah Kristen. Karena you merasa saya sudah banyak memuji Tuhan. Enggak. Kalau you nggak beriman detik itu, Yesus bisa lewat. Yesus bisa lewat. Dia bisa lewat. Makanya ada itu pujian yang diciptakan oleh penjual budak dari Inggris. Janganlah Tuhan lalui. Jangan Tuhan lalui. Karena dia tahu kalau Tuhan lewat, selesai dia. Tidak ada keselamatan.
Firman Tuhan berkata, dipegangnya tangan perempuan itu. Tangan bicara apa? Perbuatan. Kalau orang seberang bilang amal jariahnya ngikutin. Tapi kita di hadapan Tuhan juga lihat perbuatan kita. Kalau kita punya kontribusi begitu banyak baginya, bagi kemuliaan, Dia percayakan limpah buat kita. Cuma kadang-kadang kita begitu Tuhan kasih, kemauan kita juga makin gede, makin banyak. Kehendak kita juga makin besar. Itu yang bikin kadang-kadang silih berganti. Tetapi waktu sudah bisa continue mengasihi Tuhan, Tuhan bela. Saya senang ayat ini, saudara. Yesus nggak berdoa ya, tapi otoritas Dia sebagai anak Allah penuh dengan kuasa itu langsung ditransfer. Begitu Dia pegang itu, sakit penyakit lepas. Betul. Di mana ada gelap, kalau terang datang, nyah terang. Gelapnya yang nyah, terangnya ada, nyah gelapnya. Kita belajar, saudara, dari kebenaran. Makanya berimanlah. Jangan bercanda, jangan pandang enteng keadaan. Melelahkan hidup dengan keputusan-keputusan kita yang kita nggak libatkan Tuhan. Kan sering kali terjadi. Karena kita punya perhitungan sendiri, kita lupa faktor Tuhan di mana. Masa depan anak-anak, pendidikan anak-anak, bisnis kita, libatkan Tuhan. Pasti. Waktu engkau libatkan Tuhan, jalanmu nggak sempoyongan. Ada ketetapan. Karena kebenaran firman Tuhan itu berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Karena sementara saudara jalan di dalam dunia ini, ada duka cita yang bisa membentur kita. Tapi bukan semata-mata untuk membuat kita jadi terhilang. Tapi Tuhan ingin bangkitkan kita dari keadaan itu. Seorang anak Tuhan penguasa, pengusaha. Wah, luar biasa, saudara, diberkati Tuhan, tinggalkan istri lagi. Anak istri pertamanya meninggal, sama istri kedua bubar lagi. Aduh, hancur semua. Dari naik Mercedes sampai naik motor butut. Aduh, proses Tuhan ini. Dasar pengusaha, saudara. Dia ambil bakmi di gereja, dia taruh, dia bilang sama penjaga, jualin. Bayangin, punya Mercedes, dagang begitu. Nggak lama ada pengusaha yang lain ngobrol, langsung dikasih kesempatan. Sekarang udah mobil bagus lagi. Ketemu saya bilang, hey, jaga performance-mu, jaga di depan Tuhan, jangan lari-lari. Iya bro. Ngeri Pak, ngeri lihat buruk begitu. Itu yang saya lihat di depan mata. Tidak ada kata terlambat mau bertobat. Bayangin, dari naik Mercy bawa bakmi ke gereja, cuma mau cari 1-2 ribu. Dipulihkan dengan istrinya, hubungannya diberkati. Sekarang saya udah mobilnya bagus lagi. Terus saya bilang sama dia, tetap setia ya, jangan ke mimbar ya. Yang kayak saudara udah nggak boleh ke mimbar. Duduk aja di situ jadi pendukung. Jangan mimpi berdiri di sini ngajarin orang. Lu bertobat benar-benar seumur hidup. Ya. Semoga dia dengar, saudara. Karena kan Alkitab bilang begitu, yang berdiri di mimbar itu beres dulu dengan hidupnya dengan Tuhan. Kalau waktu itu sudah beres dengan Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan saudara. Otoritasmu terjadi. Puji Tuhan. Dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Yesus nggak sepelekan dia, saudara. Karena ada kasus yang perempuan sakit pendarahan sekian 12 tahun, dia cuma pegang jubah Yesus, berhenti pendarahannya. Dan Yesus bilang, ada kuasa yang keluar. Memang waktu engkau beriman, engkau sedang menarik kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau masa bodoh, engkau merasa engkau bisa, mampu, siap-siaplah untuk kecewa. Ada menteri yang Kristen lagi ditangkap kasusnya triliun. Saya sedih banget, saudara.
Kristen, nyolongnya ampun dalam hati saya. Kita berdoa supaya orang-orang yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, hidup dalam kebenaran lah. Makanya kita mesti punya pertemanan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena kebiasaan kita yang baik bisa hilang kalau pergaulan kita buruk. Kan itu terjadi di depan mata kita. Kita jangan begitulah, bangun pertemanan yang baik, yang sehat. Ada bekas pengerja saya, udah nggak ketemu 20 tahun lebih, sekarang sudah jadi wakil rektor di Sekolah Tinggi Teologi di Papua. Waduh, berada lagi, tahu dia, waduh, langsung kirim uang. Pak, saya minta nomor rekening. Ngapain kamu nanya? Saya mau kirim berkat buat Bapak. Saya kalau terima berkat dari kamu nggak mau sedikit, kalau nggak jutaan nggak usah. Yalah om, saya mau. Dan saya dengar dia ngomong ke istrinya, kirim dulu sama Om Nus. Waduh, saya dengar itu dalam hati saya terharu sudah. Aduh, padahal ini anak dulu penakut ini. Saya pernah bikin dia hampir mati karena dia anak dari majelis, bapaknya tukang kayu. Dan kalau ada orang mati di kampungnya, bapaknya yang bikin peti mati. Dan kalau bapaknya bikin peti mati, dia berantem sama bapaknya karena dia takut. Saya masuk ke kamar dia, saya ngumpet di kolong tempat tidurnya. Waktu dia udah tidur, saya bangun, dia berteriak setengah mati, saudara. Sekarang jadi wakil rektor ngajar orang-orang Papua. Saya senang lihat, saya bilang, Tuhan berkati kamu ya. Setia. Bagaimana itu takut? Om ini ingat-ingat yang dulu katanya. Ya kan kita ada karena masa lalu. Tapi kan kita diperbarui oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang sudah di dalam Tuhan, perbarui hidupmu. Kita yang menanjak makin tua, ayo karakter kita, kasih kita makin melimpah. Ya, karena kita akan berhadapan sama Tuhan. Tuhan nggak tanya kita bawa apa enggak. Karena seluruh perbuatan baik kita akan menyertai kita. Yang saya kagum, ayat ini bilang, ia pun bangunlah dan melayani Dia. Waktu Tuhan sudah jamas hidup saudara, berikan waktumu, berikan tenagamu, berikan uangmu bagi Tuhan. Tuhan senang saudara, kalau itu bisa kita kerjakan dengan setia. Tuhan berikan engkau ketenangan, bukan cuma untuk menikmati hidupmu, tetapi engkau harus melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Percayai firman-Nya sungguh berkuasa buat kita semua. Saudara, kita membuka Yesaya pasal 40. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau mengajak kita membaca ayat yang terakhir, tetapi lebih baik kita baca dari ayatnya yang pertama. Hanya 31 ayat. Biar firman Tuhan ini bicara di hati saudara. Demikian firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ini bicara tentang umat tebusan orang Israel. Tapi waktu firman Tuhan datang kepada Yesaya, Tuhan kasih penghiburan. Tuhan bilang mereka sudah dihukum 2 kali lebih berat. Hiburkanlah mereka. 3 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleguk-leguk menjadi dataran. 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Wah, luar biasa. 6.
Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Saya tadi pagi dengar kesaksian seorang yang perokok berat. Dengar khotbah di gereja, altar calling, dia Kristen. Dia maju ke mimbar, dia bilang sama pendetanya, Pak Pendeta doain, saya nggak bisa berhenti merokok. Pendetanya dengan suara berwibawa, memang kalau merokok susah diberhentikan, tapi berdoa aja lah, biar Tuhan berurusan dengan kamu. Nyerah nih pendeta, didoain sungguh-sungguh. Dia tetap merokok. Sebulan kemudian, entah apa yang terjadi, setiap kali dia pakai bajunya yang bau rokok, dia muntah, dia sakit terus, dan detik itu berhenti ngerokok. Sebulan kemudian. Hebat nggak? Si pendeta yang khotbah bilang, kalau dia datang sama saya bukain ayat. Jangan membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan begitu. Sikat sama firman Tuhan katanya. Tapi itu pendeta hebat juga, dia bilang, emang kalau ngerokok susah mau berhenti. Tapi berdoa aja lah. Sebulan kemudian berhenti total. Saya dengar itu, saya rasa lucu, saudara. Si pendeta ini sampai ngaku, iya kadang-kadang saya lebih tinggi dari firman pengetahuannya. Saya lebih tahu dari malaikat. La ilah. Saking ngertinya firman Tuhan. Nggak begitulah kalau Tuhan nggak beracara. Sebulan kemudian dia berhenti cuma karena dia nggak bisa cium baunya. Ya puji Tuhan lah. Rumput jadi kering, bunga layu, tapi firman Allah kita hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Anak saya yang kedua, saya punya anak cuma 2 perempuan, yang besar, adiknya punya anak 3, anaknya paling kecil speed delay, ngomongnya terlambat, dan bahasa YouTube udah masuk bahasa Inggris, setengah mati itu, setengah mati. Jadi di sekolah yang khusus untuk itu, tapi gurunya bilang, tapi sayang Bu, kalau kita gini nanti bahasa Inggris dia udah. Jadi di sekolah khusus, sedih ya. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 4 sore, bawa makanan. Yang jemput opanya. Saya dalam jemput, saya rasanya berdosa banget. Kau punya cucu kayak begini? Enggak apa-apa. Saya ngomong sama cucu saya, it's okay. Ya, enggak apa-apa. Ada Tuhan kok. Pasti engkau bisa normal lagi. Kalau saya pas jemput datang teman-temannya yang agak Down syndrome, yang aduh sedih juga, sudah kenapa cucu saya di sekolah? Enggak apa-apa, iblis ngomong saya lawan, ya enggak apa-apa, cucu saya enggak apa-apa, sedang dalam proses menjadi sembuh. Halo, nggak usah nyalain keadaan. Orang kalau udah mengalami kayak gitu, kita ngomongin dulu, makin keki sama kita, udah diem aja. Tapi kita andalkan Tuhan, amin saudara. Rumput jadi kering, bunga jadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Kenapa saudara nggak takut? Karena ada Tuhan kok. Ya masalah tetap masalah, tapi ada Tuhan. 10. Lihat itu Tuhan Allah, Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang Dia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Aduh. Jadi tadi kita bicara Ibrani 11 ayat 6. Ada upah kalau kau sungguh-sungguh. Makanya bersungguh hatilah datang kepada Tuhan.
segenap hatimu, upayakan, fokus, ada Tuhan kok. Pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Luar biasa. Saya terima saya punya itu di YouTube atau di WA itu, saya lupa. Mereka datang ke satu pengembalaan domba, lalu si gembalanya bilang mereka, panggil domba-dombanya. Caranya gini, dia keluarin suaranya. Mereka panggil gantian, nggak ada domba yang bergerak. Lalu si gembalanya berdiri, dia cuma panggil 2 kali, teriakan, bergerak itu semua di lembah-lembah itu, domba ngumpul ke dia. Waduh, Tuhan suka menyatakan kita sebagai domba-dombanya, karena dia anak domba Allah. Domba itu binatang yang luar biasa, saudara. Waktu saya coba cari apa sih, kenapa? Barangkali benar. Apa sih yang bikin Tuhan pilih domba? Lebih bagus kan, akulah gembala macan, kan keren kan saudara, macan gitu loh. Domba. Waktu saya cari tahu, kayaknya bisa benar bisa enggak sih, saya nggak bisa bilang ini yang benar enggak. Tapi yang saya jumpai, satu-satunya binatang yang tidak punya mekanisme pertahanan cuma domba. Itu domba suka ngelawan, ya itu mah domba Garut, suka diadu. Kalau ini domba yang di Alkitab nggak begitu. Dia kalau ada bahaya cuma tahu satu, lari. Di situ ada jurang, masuk mati. Makanya mesti digembalakan. Dan si gembala ini bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan domba itu. Puji Tuhan, kita domba-domba Tuhan. Haleluya. 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Terus, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Halo, ada kala tertentu kita mesti bisa tahan emosi kita, enggak? Ada Tuhan kok. Tuhan tahu saya benar atau salah. Tuhan pembela kita, saudara. Dia nggak biarkan engkau berjalan dalam kesesakan. Saya nggak ngerti kenapa Cina itu bisa maju sekali pengetahuannya luar biasa. Ya saya nggak tahu ya. Cuman saya waktu baca sejarah, saudara, saya suka baca sejarah. Ternyata waktu zaman Nazi, saudara, ada ambasador Cina di sana di Jerman yang keluarkan surat. Kalau dia keluarkan surat, orang ini mau pergi ke Cina, dari ambasador ini keluarkan surat, orang itu boleh berangkat. Jadi ribuan orang Yahudi berangkat ke Cina. Memang nggak dikabarkan, saudara, nggak dibahasakan. Tapi saya yakin kemajuan bangsa Cina di belakangnya ada otak-otak Yahudi. Ya, saya nggak tahu saya salah apa nggak ya, salah minta maaf aja, susah amat sih. Tapi karena saya percaya bahwa bangsa ini bangsa yang diberkati. Itu semua yang penemu apa yang bukan orang Yahudi. WhatsApp aja orang Yahudi, saya sampai kaget memang ini bangsa yang diberkati, bangsa yang dan Tuhan belum pernah cabut SK-nya itu. Jadi ini bangsa luar biasa, sudah diberkati Tuhan. Waktu saya pergi ke Israel, penterjemah saya namanya Moshe. Itu bahasa Indonesianya Musa, Panus. Tapi kami orang Yahudi, orang Ibrani bilangnya Moshe. Oh iya Moshe. Terus saya tanya dia, yuk tahu berapa bahasa? Saya ngerti 12 bahasa. Panus tinggal di mana? Waktu saya bilang daerah Petamburan. Oh saya tahu Petamburan, ada bengkel sini. Dalam hati saya, orang Yahudi tahu Petamburan pakai bahasa Indonesia. Jangan-jangan Mossad nih orang. Intelijen. Dia bisa 12 bahasa, bro. Kecerdasannya memang diakui oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan memilih bangsa ini. Nah, kita jadi orang percaya, saudara, pintarnya sedikit, sombong yang banyak.
Tapi hari ini kita mau berubah. Waktu firman datang kita sadar kok, kita diinsafkan. Saya mau berubah. Jangan terlalu sombong. Saudara punya kesempatan, punya peluang, tapi kalau Tuhan nggak beracara dalam hidupmu, semuanya bisa jadi sia-sia. Gak usah bangga-banggain, wah anak saya pintar, sekolah nih. Anak laki-laki kan, wah sekolahnya tinggi. Besok dia menikah, istrinya dominan, nangis bombay kamu. Betul apa salah? Halo anak laki-laki, jangan diketekin sama istri. Ngomong dari awal, saya punya mami nih. Ada yang sepakat ya? Nggak boleh ya. Halo, yang punya orang tua, saya masih punya mami 93 tahun. Ya, jadi kami mengasihi dia. Kami berkumpul, kami doa bareng, makan bareng. Siapa yang dapat ngatur roh Tuhan? Terus 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Terus, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. 16. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. 19. Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuatnya rantai-rantai perak untuknya. Terus, orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Terus, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Terus 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Terus, dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Tadi waktu kami lewat dari sana, kami lewat belakangnya kantor kejaksaan. Saya pernah khotbah di situ, bro, hari Jumat. Ribet banget pemeriksaannya. Ya, istri saya tanya, udah berapa kali? Cuma baru 1 kali. Karena yang pengelolanya udah gak dapat posisi enak lagi, diganti karena kena kasus gini-gini. Istri saya cuma kata, kena nih sama ayat ini. Tuhan yang menetapkan saudara di jalannya Tuhan. Makanya dimanapun saudara berada, jadi terang, libatkan Tuhan, nggak apa-apa. Makan keluarga besar di restoran, kami mau berdoa, minta izin doa, ya doa jangan doa syafaat lah. Doa makan, doa syafaat lama banget. Singkat-singkat aja. Enggak apa-apa kita nyatakan iman kita, bukan mau pamer, enggak. Kami mau berdoa, kami mau apalagi ajar mereka ucap syukur. Terus 24. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja tampok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Posisi duniawi sekejap bisa hilang, tapi firman Tuhan itu kekal. Terus, saya sudah mau selesai. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Rupanya Mazmur ini ditujukan buat orang Israel yang merasa gak dibela Tuhan. Sama kayak kita sekarang, kadang-kadang kita merasa kita diabaikan. Enggak, saudara salah berpikir.
Itu iblis putar balik supaya saudara berhenti untuk berkata, Tuhan Engkau berkuasa. Hei Yakub, berhenti ngomong begitu. Jangan ngomong hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Halo, saudara yang bekerja, karyawan-karyawan kecil, jangan ngotot-ngotot minta yang gede. Yang kecil aja kamu gak bisa dipercaya, gimana Tuhan mau kasih yang gede? Bisa gak dipercaya? Apapun gak peduli, Tuhan bisa berkati saudara. Tuhan akan perhatikan akhirnya. 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Haleluya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saya berdoa yang hadir hari ini, kalau engkau merasa memang ada kelelahanmu, dalam nama Yesus engkau beroleh kekuatan, karena engkau sudah dengar firman Tuhan ini. Dia beri kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi ingat, tanpa iman nggak akan terjadi apa-apa. Ayat 30. Kalau gitu ayat 30-31 kita ucapkan bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan, sama-sama. 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Inilah bagian kita. Boleh pemusik maju. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang saudara saya dan saya sudah baca satu pasal, kita sudah baca Yesaya 40, satu pasal. Baca 2-3 ayat aja kadang-kadang kelewat ya. Tapi hari ini yuk baca satu pasal. Puji Tuhan. Ya, yang berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada kekuatan, ada semangat, engkau dibangkitkan pengharapanmu. Mereka semua raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, firman dan kuasa. Mereka lari gak jadi lesu, mereka jalan tidak menjadi lelah. Hadapi keadaan ini dengan sukacita. Mari bangkit berdiri. Tak terbatas Ya, amin. kuasa-Mu, Amin. Tuhan meteraikan kebenaran tak ini dalam hati terduga setiap orang percaya. Dalam nama Yesus, perubahan terjadi. Ada semangat baru, ada pengharapan baru dibangkitkan dalam nama Yesus. Nama meteraikan. Haleluya. langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali bersama kita, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Tuhan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan tidak pernah sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus terus bekerja di depan kami, sehingga firman itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan boleh menghasilkan buah-buah yang menghasilkan kehidupan kami, sehingga Kau boleh menikmati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu Pak Pendeta Nus Tuhan, bila kiranya setiap pelayanan Tuhan berkati keluarganya, dan apapun dikerjakannya Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan nama atas Kau berdahulu ya. Amin. Semoga kembali. Bahasanya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita kembalikan yang terbaik, bukan memberikan, tapi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang telah Tuhan beri bagi kita. Amin. Mari kita bawa persembahan kita sama Tuhan. Bapa, ini persembahan kami Tuhan. Apa yang telah Tuhan beri bagi kami, itu kami percaya Allah yang membuat semuanya Tuhan. Dan kami memberikan terbaik buat Tuhan. Sebagai percaya di saat kami memberi, ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang melengkapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Allah berkati persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan gunakan untuk perluasan kerajaan-Mu melalui gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak. Dan nama Tuhan buat kami berdoa haleluya. Amin. Sama-sama kita berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semua katakan, say, selamanya. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan iman percaya kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Nus Trengkon Tuhan, berkati kesehatannya, tambahkan terus kebahagiaan dalam rumah tangganya bersama dengan istri, anak, menantu, cucunya. Pakai Tuhan Pak Nus lebih heran lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan dalam setiap pelayanannya. Berkati jemaat yang digembalakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan jasmani, jiwani, rohani daripada umat-Mu, jemaat-Mu, dengan kesehatan yang baik, yang sempurna datang daripada Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga daripada umat-Mu, hubungan suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, mertua, oma, opa, cucu, buyut. Berkati dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan. Tuhan memberkati anak, cucu, buyut daripada umat-Mu, jemaat yang sekolah, yang studi, baik yang ada di Jakarta, di luar kota, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Urapi dengan hikmat kepastian daripada surgawi, sehingga anak, cucu, buyut daripada umat-Mu, jemaat 10 kali lipat berlipat dan juga pandai Tuhan.
Hanya memberkati usaha pekerjaan, mata pencarian, karier, toko, restoran, pabrik, peternakan, perkebunan, perindustrian, pertambangan, apapun yang diusahakan umat-Mu jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa, buat berhasil Tuhan. Buat berhasil dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon biar tangan Tuhan terulur menjamah. Umat-Mu, jemaat-Mu boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami, rekan kami, Pak Andri dalam perjalanannya di Eropa. Biar malaikat Tuhan terus berjaga-jaga, mengawali dalam perjalanan. Sehingga dimanapun Pak Andri berada, sukacita yang datang daripada Tuhan menyertai. Demikian juga buat istri dan kedua putra-putrinya Tuhan. Tuhan juga jagainya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, para menteri kabinet yang ada Tuhan, pejabat tinggi negara dari pusat hingga ke daerah, bahkan TNI, Polri Tuhan, kami bawa. Pada siang hari ini kami berdoa, mohon urapi Roh Kudus pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan roh yang takut kepada Engkau, sehingga roda pemerintah Indonesia ini dilaksanakan dengan hikmat roh yang takut daripada Tuhan, sehingga kami siap menjalani Tuhan Indonesia yang maju. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, sungguh baik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga berkat ini boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan, mencapai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami pun tetap mohon kepada Tuhan, biar malaikat Tuhan terus tetap menyertai kami, sehingga pada hari-hari yang akan datang, saat kami boleh berjumpa kembali, ada kesaksian di mana nama Tuhan dipermuliakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menikmati dan menerima berkat Tuhan. Mari, sidang jemaat kasih Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Setiap hari rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia